Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mantapsmi. Ketemu lagi dengan saya Dr. Idam di channel kesayangan Anda, channel Mantapsmi. Saya berharap pemirsa sekalian yang ada di rumah itu tetap dalam kondisi sehat dan bisa terhindar dari bahaya virus COVID-19 dan juga bahaya penyakit lainnya. Nah, sahabat, kita ketahui ya bahwa saat ini kita semua itu berada dalam masa pandemi virus COVID-19, di mana salah satu upaya kita untuk mencegah terinfeksi virus COVID-19 ini adalah dengan memperkuat daya tahan tubuh atau imunitas tubuh kita. Nah, salah satu anjurannya adalah dengan rutin berjemur di terik matahari untuk merangsang tubuh kita memproduksi vitamin D yang juga nanti salah satu fungsi adalah untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, pada video kali ini saya akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang vitamin D. Nah, sahabat, vitamin D ini disebut juga sebagai sunshine vitamin atau vitamin sinar matahari. Iya, vitamin D ini merupakan suatu hormon yang dibentuk dari bahan dasar sterol dalam tubuh kita dengan bantuan sinar ultraviolet B dari matahari dan terjadi pada kulit kita pembentukannya. Nah, vitamin D ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah vitamin D2 atau ergokalsiferol. Ini biasanya banyak ditemukan pada jamur atau ragi. Dan juga vitamin D3 atau kolekalsiferol. Nah, inilah yang kemudian banyak terbentuk atau dibentuk sendiri oleh tubuh kita dengan bantuan sinar ultraviolet B dari matahari. Seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa sebagian besar vitamin D yang ada dalam tubuh kita itu diproduksi sendiri dengan bantuan sinar matahari. Namun bisa juga kita peroleh dari bahan-bahan makanan, terutama bahan-bahan makanan seperti minyak ikan, hati sapi, kuning telur, susu, dan beberapa bahan makanan lainnya gitu. Nah, meskipun memang jumlahnya dalam makanan ini lebih sedikit ya dibanding dengan produksi tubuh kita sendiri dengan bantuan sinar matahari gitu. Nah, sahabat, ternyata pembentukan vitamin D ini pada setiap orang itu sangat bervariasi, bergantung dari 4 faktor, yaitu yang pertama adalah paparan terhadap sinar ultraviolet B dari matahari, termasuk ini adalah luas area tubuh kita yang terpapar oleh sinar matahari. Artinya semakin luas permukaan tubuh atau kulit yang kena sinar matahari, maka itu semakin banyak proses pembentukan vitamin D. Yang kedua adalah iklim atau musim. Nah, ini berkaitan dengan jumlah sinar matahari yang ada di lingkungan kita. Misalnya ya, pada negara dengan 4 musim, pada saat musim dingin pasti jumlah sinar mataharinya itu tidak sebanyak jumlah sinar matahari pada saat musim panas. Yang ketiga adalah warna kulit. Kita ketahui bahwa orang-orang yang memiliki warna kulit lebih gelap itu memiliki pigmen atau melanin yang lebih banyak dibanding orang berkulit putih. Nah, kita ketahui bahwa pigmen melanin ini itu berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet beta sehingga tidak merusak kulit kita gitu. Sehingga orang yang berkulit lebih gelap ini membutuhkan waktu lebih lama terpapar sinar matahari untuk bisa membentuk vitamin D secara optimal gitu. Karena sinar mataharinya itu terhalang dengan banyaknya pigmen melanin pada kulitnya. Yang keempat adalah usia ya. Orang yang lebih tua atau orang lanjut usia itu memiliki struktur kulit yang lebih tipis dan juga bahan-bahan pembentukan vitamin D yang ada di permukaan kulitnya itu lebih sedikit dibanding dengan orang-orang remaja atau orang dewasa. Sehingga meskipun dalam waktu yang sama terpapar sinar matahari, orang yang lebih tua atau orang lanjut usia itu memproduksi vitamin D yang lebih sedikit dibanding dengan orang dewasa atau remaja. Nah, sahabat, itulah tadi 4 faktor ya yang bisa mempengaruhi produksi vitamin D pada tubuh kita. Mulai dari paparan sinar matahari, kondisi musim atau iklim, ketiga ada warna kulit, dan juga ada yang keempat adalah usia. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan ya, apa sih fungsi dari vitamin D ini? Nah, vitamin D ini karena kita tahu dia adalah hormon ya, fungsi utama atau fungsi biologis yang paling dikenal dari vitamin D ini adalah untuk mengatur kadar kalsium dan juga fosfat dalam tubuh kita. Yaitu vitamin D ini membantu untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus, membantu kalsium agar bisa terserap masuk ke dalam sel-sel
pembentukan tulang atau osteoblast, sehingga membuat pertumbuhan atau perkembangan tulang dan gigi itu menjadi lebih baik atau lebih kuat tulang dan gigi kita gitu. Dan juga membantu penyerapan kalsium pada otot sehingga otot kita itu bisa bergerak dengan optimal seperti itu. Lalu, apa sih efek vitamin D ini terhadap sistem kekebalan tubuh kita? Nah, banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa vitamin D ini itu mampu berfungsi untuk merangsang atau menstimulus kerja dari innate immunity atau kekebalan tubuh bawaan atau alami dari tubuh kita gitu. Serta mengontrol peradangan dengan cara mengendalikan produksi sitokin yang berlebihan, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar dianjurkannya kita untuk rutin berjemur ya di masa pandemi ini gitu. Bukan untuk membunuh virusnya, tetapi agar produksi vitamin D tubuh kita itu lebih optimal sehingga bisa membantu meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah, selain itu juga beberapa penelitian membuktikan bahwa vitamin D ini mampu membantu tubuh kita untuk terlindung dari bahaya-bahaya penyakit seperti kanker ya, terutama kanker payudara, kanker usus, ataupun juga kanker kulit. Nah, berapa sih kebutuhan vitamin D harian tubuh kita? Nah, bila kita melihat dari tabel angka kecukupan gizi, kita lihat bahwa kebutuhan vitamin D itu bervariasi ya, bergantung dari usia, tapi berkisar antara 10 hingga 30 mikrogram, dan ini sangat mudah kita penuhi dengan rutin berjemur gitu. Nah, banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa berjemur 10 hingga 15 menit itu yang dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sepekan itu ternyata mampu membantu tubuh kita itu menghasilkan sebanyak total 375 mg vitamin D. Ini ratusan kali lipat lebih banyak ya dibanding kebutuhan tubuh kita. Tapi perlu Anda ingat ya bahwa ketika Anda memilih untuk berjemur, harap untuk menggunakan sunscreen atau sunblock. Gunanya adalah untuk menangkal atau mengurangi paparan tubuh kita dengan sinar ultraviolet yang merugikan atau yang bisa merusak kulit kita gitu. Nah, ternyata dengan berjemur sebentar saja telah memproduksi banyak vitamin D ya, lebih dari kebutuhan tubuh kita. Lalu di mana sisanya gitu? Nah, ternyata vitamin D ini diekskresikan melalui feses ya. Sebagian besar itu diolah atau dihancurkan di organ hati atau hepar dan hasilnya itu masuk ke dalam saluran empedu, kemudian disalurkan ke dalam feses dan kemudian dibuang dari tubuh gitu. Jadi kelebihannya akan dibuang dari tubuh itu melalui feses gitu sebagian besar. Apa sih dampaknya bila kita kekurangan vitamin D? Meskipun sangat jarang ya ditemukan orang kekurangan vitamin D ini, namun ada beberapa penyakit yang bisa muncul ya akibat kekurangan vitamin D ini. Yang salah satunya adalah penyakit rickets pada anak-anak yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan, tulang, dan perkembangan anak gitu. Bisa juga menimbulkan kelainan seperti osteomalacia ya, di mana tulang itu menjadi lebih lunak sehingga mudah patah akibat kekurangan zat-zat seperti kalsium dan magnesium yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang tuh. Atau bisa juga terkena osteoporosis ya atau keropos tulang ya. Ini biasanya banyak ditemukan pada orang lanjut usia tuh. Nah, sahabat, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait vitamin D. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan like, subscribe, dan sebarkan video ini kepada teman-teman atau rekan-rekan Anda. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.